Kenapa? Karena Habib Anies memang wali. Betul? Atau Habib Ahmad Tempel, Sleman itu. Saya membayangkan seandainya Habib Anies Al-Habsyi Solo hari ini belum meninggal, belum apa, saya yakin beliau akan mendeklarasikan diri, ternyata saya bukan keturunan Nabi. Ya karena apa? Karena Habib Anies memang wali. Betul? Atau Habib Ahmad Tempel, Sleman itu. Kalau hari ini belum wafat, pasti beliau akan segera deklarasi, saya ternyata bukan keturunan Nabi, wahai semua umat manusia, jin dan hewan serta pohon-pohonan dan tanaman lainnya. Ketahuilah bahwa aku bukan zuriat Nabi. Pasti bilang begitu. Kalau nggak bilang begitu, kewaliannya dicopot, titik. Karena wali nggak boleh dusta, nggak boleh bohong. Ulama juga nggak boleh bohong. Jangan jadi ulama kalau tukang bohong. Keliru boleh, salah boleh, tapi tidak boleh bohong. Itu bedanya dengan politisi. Kalau politisi itu bohong boleh, menipu boleh, tapi nggak boleh salah. Maksudnya nggak boleh salahin, nggak boleh disalahkan publik, gitu. Kalau politisi gitu. Kalau ulama, penerus para nabi, para rasul anbiya, penerus semangat profetik, itu bisa keliru, keliru boleh, salah boleh, tapi tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh mengkapitalisasi. Dakwah itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan bahkan dengan jiwa mereka. Ini Habib-habib ngomong ngaco semua kan. Ada Isra Mi'raj 70 kali per hari loh. Setiap hari kok bisa Isra Mi'raj 70 kali itu. Semua Mbak Alawi di Ponorogo juga sekarang dijadikan Mbak Alawi di Ben Yahya, Mr. Ben dari Inggris. Ngaku-ngaku wali, orang gila segala macam, dianggap jadab, dianggap master. Allah. Jadi hari ini tidak ada Habib Alawi yang wali, tidak ada. Kecuali yang mau ngaku dirinya bukan keturunan Nabi. Kalau yang kemarin-kemarin sebelum ada tes Kiai Imad, sebelum ada hasil tes DNA Habib Alawi, mereka masih merasa dirinya keturunan Nabi, mungkin masih masuk akal. Gitu. Ada juga Habib ngomong, Gus saya itu ngaku keturunan Yahudi, bukan keturunan Nabi. Jadi gimana Gus, saya boleh bertamu ke tempat penjenengan? Itu ada seorang Habib yang terkenal juga ngomong kayak gitu ya. WA, voice note. Saya bilang, oke, voice note-mu tak publish ya. Boleh nggak? Oh jangan Gus, nanti saya nggak enak. Kalau nggak enak ya sudah, kau namanya cuma ngaku di depan saya. Saya itu maunya ngaku di depan publik. Gitu loh. Di depan publik ngakulah kau, biar Mbak Alawi yang lain itu sadar juga. Kamu nanti berjasa menyelamatkan Mbak Alawi dari masuk neraka. Nah ini Mbak Alawi sama Habib itu kalau nggak mau ngaku sebagai bukan keturunan Nabi, ya masuk neraka toh yo. Jelas toh yo. Artinya kan jelas toh, barang siapa mengklaim dirinya bernasab bukan dengan nasabnya yang benar, maka sebaiknya dia menyediakan tempat duduk di neraka. Kan Rasulullah udah bilang begitu. Apalagi ini mengklaim diri bernasab kepada Rasulullah, ya kan gila-gilaan itu. Masuk neraka, yang ikut juga masuk neraka, dosa besar. Ya nanti tobat, ya tobatnya itu ngomong di depan publik, karena penipuan di depan publik, gimana sih? Gak bisa kalau tobat itu kalau melakukan kesalahan kepada makhluk itu kan syarat diterimanya tobat kan minta maaf kepada yang disalahi, kepada makhluk yang disalahi. Ya tobatnya itu ngomong di depan publik sebagai bukan keturunan Nabi. Saya 4 bulan lalu udah ngomong. Bukti 4 bukti Pak Alawi bukan zuriat Nabi. Kajian kitab, ilmu DNA, ilmu sejarah, ilmu kebudayaan. So. Jadi kalau membela Pak Alawi, membela Habib Alawi dan masih yakin bahwa Habib Alawi keturunan Nabi, itu sudah melakukan dosa besar, ikut-ikutan membohongi umat Rasulullah dalam soal nasab. Makanya saya bilang bagi saya kalau bagi budak terserah. Saya kan bukan budak. Bagi saya setelah adanya bukti bahwa Habib Pak Alawi itu bukan keturunan Nabi, haram hukumnya kita bergaul, haram hukumnya kita mengikuti acara mereka, haram hukumnya kita memanggil mereka untuk acara sebelum mereka ngaku bukan zuriat Nabi. Dan ini yang Habib-habib yang merasa dirinya pro NKRI, Habib-habib yang merasa dirinya lembut, Habib-habib yang
merasa dirinya lembut, halus, dan ilmiah, dan jujur, dan wali. Berani nggak kalian, antum-antum ngaku sebagai bukan zuriat Nabi? Kalau nggak berani ya kamu penipu aja, antum penipu aja, titik. Gitu loh. Siapa yang pro Habib masuk neraka, titik. Kecuali Habibnya ngomong sekali lagi, udah deklarasi aja, kenapa sih apa RA Robito Alawiyah ngomong aja. Robito Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab imigran Yaman dari Trah Ba'alawi yang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Udah selesai. Bangsa Indonesia nggak akan gimana-gimana. Pro NKRI nggak akan persoalkan. Tetapi selama mereka masih mengaku dirinya keturunan Nabi, akan dipersoalkan karena berbahaya. Dan gerakan-gerakan mereka kan berbahaya sekali. Iya, sampai makam aja, orang sudah meninggal, sudah wafat aja, nasabnya dibelokkan, gimana? Nah ini Ba'alawi sama Habib itu kalau nggak mau ngaku sebagai bukan keturunan Nabi, ya masuk neraka toh ya, jelas toh ya. Hadisnya kan jelas toh, barang siapa mengklaim dirinya bernasab bukan dengan nasabnya yang benar, maka sebaiknya dia menyediakan tempat duduk di neraka. Kan Rasulullah udah bilang begitu. Apalagi ini mengklaim diri bernasab kepada Rasulullah, ya kan gila-gilaan itu. Masuk neraka, yang ikut juga masuk neraka, dosa besar. Orang pintar nggak mau diperbudak, orang pekok aja yang mau. Takut-takutin ini nggak dapat syafaat loh, mau syafaat gimana? Mau masuk neraka mau ngasih syafaat. Jadi Habib Ba'alawi pun kalau tidak mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi ya masuk neraka, pengikutnya ya masuk neraka. Dah. Yang bagi yang percaya agama, yang mungkin ya teman-teman yang nggak percaya agama ya terserah. Kadang-kadang kita tanya sebenarnya ini pada percaya sih nggak sama adanya hari akhirat. Kok ya sudah terbukti secara ilmiah kok tetap aja denial, tetap aja mengingkari, itu gimana? Kok nggak takut sama hari akhirat? Hanya demi perut, hanya demi kehormatan dan harta benda di dunia yang sebentar banget ini. Kapanpun kan kita bisa mati. Itulah, entah 1 jam lagi, entah sehari lagi, entah sebulan lagi, entah 10 tahun lagi, entah berapa puluh tahun lagi, pasti mati. Hanya orang jujur dan ikhlas yang menang. Jadi kalau menjadi pemenang, menjadi orang yang selalu menang di dunia dan di akhirat, jadilah orang jujur dan ikhlas. Ya kalau salah minta maaf, nggak apa-apa.